Sebenarnya CCUS itu dia hanya mencegah penambahan gas rumah kaca. Dia tidak menghilangkan sepenuhnya. Kalau misalnya dilihat dari sisi hukum, sejauh ini gimana sih hukum atau regulasi di Indonesia tuh udah sesiap apa untuk nanti tiba-tiba bocor harus apa nih, udah ideal apa belum regulasinya gitu Bang? Kita tidak bisa menggantungkan implementasi dan pencapaian dari pengurangan emisi kita hanya melalui CCUS. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Hijau, sebuah persembahan dari Center for Environmental and Climate Justice, Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau kita kenal CLCJ. Jadi kenalin, nama saya Fadila, seorang peneliti CLCJ dan hari ini akan memandu jalannya podcast. Jadi hari ini kita akan ngomongin sebuah teknologi yang cukup familiar gitu ya belakangan ini. Ya digadang-gadang sih jadi solusi untuk mengurangi emisi. Nah, nanti kita akan ngobrol secara langsung oleh Bang Zevanya Albrena Sembiring atau dikenal oleh Bang Evan. Jadi beliau ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku peneliti di CLCJ FUI. Oke, selamat siang Bang, apa kabar hari ini? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah, jadi gimana nih Bang, apa sih teknologi yang belakangan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurangi emisi? Atau kalau dikenal sih CCU atau CCUS, mungkin boleh kasih bridging dulu nih Bang, apa sih itu sebenarnya? Oke, sebelum sampai ke apa sih sebenarnya CCU, CCS atau Carbon Capture Utilization and Carbon Capture Storage ini, sebenarnya yang paling penting untuk kita pahami dulu ya, kita melihat dari gambaran besarnya dulu sebenarnya. Jadi CCU, CCS ini sebenarnya adalah sebuah bisa kita katakan sebagai teknologi yang kita gunakan untuk mengintervensi sebenarnya pengurangan gas rumah kaca kita. Karena memang ketika banyak negara sekarang sudah mengeluarkan komitmen untuk mencapai net zero gitu ya. Kita banyak negara menyatakan nggak cukup hanya mengurangi atau melalui langkah-langkah mitigasi misalnya yang mengurangi dekarbonisasi di bidang energi itu tidak cukup bagi mereka. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengatasi. Nah, itu sebenarnya di dalam beberapa literatur hukum perubahan iklim kita mengenal dengan istilah climate engineering gitu ya. Climate engineering ini apa sih sebenarnya? Climate engineering itu simpelnya adalah, kalau ini definisi yang diberikan oleh Royal Society ya, UK Royal Society, dia menjelaskannya climate engineering itu adalah deliberate large scale manipulation of the planetary environment to counteract anthropogenic climate change. Jadi sebuah langkah yang deliberate, memang disengaja gitu, dia large scale gitu ya, memang dalam skala yang besar untuk memodifikasi gitu ya, memodifikasi lingkungan hidup untuk mengatasi perubahan iklim akibat aktivitas manusia ini. Nah, climate engineering itu ada dua sebenarnya, ada dua pembagiannya gitu. Satu namanya carbon dioxide removal gitu ya, atau yang kita sering kenal dengan CDR. Dan yang kedua adalah solar radiation management gitu. Nah, solar radiation management ini banyak yang mengasumsikan, banyak yang menyimpulkan dia adalah sebuah langkah adaptasi. Kenapa? Karena solar radiation management itu pada intinya adalah berusaha untuk membuat matahari temperatur yang ada di bumi tidak begitu panas akibat sinar matahari. Jadi dia mengurangi intensitas panasnya gitu sebenarnya. Jadi kan ya ini bisa kita katakan ini adalah langkah adaptasi, mengurangi dampak gitu ya, mengurangi dampak dari perubahan iklim di masa depan. Yang kedua adalah carbon dioxide removal. Nah, carbon dioxide removal ini yang kita bisa katakan sebagai salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menjadi dalam tanda kutip temannya pengurangan gas rumah kaca. Selain kita mengurangi, kita juga mengkompensasi dengan cara
meremove atau menghilangkan atau menyimpan gas rumah kaca itu. Oke. Nah, CDR ini terbagi dua lagi. Oke, apa Gitu. juga? Jadi perlu memahami ini dulu biar kita tuh tahu di mana sebenarnya letaknya CCU/CCS. CDR tuh ada dua. Oke. Nature based atau yang technological based. Nah, nature based mungkin sudah kita lakukan. Misalnya ada namanya istilahnya carbon sequestration atau kita membuat menambah kapasitas penyimpanan karbon. Atau kita sebut dengan istilahnya kan dalam literatur hukum perubahan iklim carbon sinks gitu ya. Oke. Nah, yang dilakukan oleh nature based sederhana gitu ya. Dia misalnya kita menanam atau membuat mangrove. Dia membuat mangrove kapasitas semakin besar untuk menyimpan karbon. Itu salah satunya. Atau mungkin kita juga berusaha meningkatkan kapasitas dari gambut yang memang adalah ekosistem kaya karbon istilahnya atau carbon rich ecosystem. Tetapi ada lagi, kan tadi saya bilang ada dua. Selain nature based, technological based. Nah, disinilah letaknya CCCS dan CCS. CCU/CCS dan juga ada dan juga ada teknologi lain sebenarnya. Misalnya kita kenal namanya BECCS. Itu ada lagi bioenergy with carbon capture and storage. Jadi banyak sebenarnya cabang-cabangnya gitu. Nah, kalau tadi Mbak Fadila nanya gitu ya, gimana tentang CCU/CCS ini sebenarnya? Apakah CCU/CCS ini akan benar-benar meremove atau menghilangkan atau sepenuhnya menyimpan gas rumah kaca? Tidak juga sebenarnya. Mungkin dari awal banget nih, sebenarnya CCU/CCS nih dari awal bentuknya seperti apa nih Bang? Kenapa disebut CCU/CCS? Nah, itu nanti saya jelaskan lebih lanjut detailnya. Nah, tapi kita tuh bahas dulu sebenarnya CCU/CCS ini tuh benar nggak sih sebuah langkah untuk menyimpan karbon atau memang jangan-jangan ini hanyalah sebuah, kita nih nggak paham sepenuhnya apa sih sebenarnya artinya. Nah, sederhananya CCU/CCS itu sebenarnya secara mekanisme seperti sebenarnya bahasanya seperti yang kita tadi, kalau kita terjemahkan gitu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dia namanya capture. Jadi berarti ada proses penangkapan. Jadi menangkap, lalu ada namanya ada namanya storage, berarti ada penyimpanan, tetapi juga ada unsur utilization, artinya dia ada penggunaan ulang, dia mereuse atau menggunakan ulang karbon yang ada itu untuk kepentingan yang lain. Nah, kenapa saya bilang CCU/CCS ini walaupun dia bentuknya dia menangkap, lalu dia menyimpan, lalu dia menggunakan kembali, belum tentu menghilangkan karbon, karena sebenarnya CCU/CCS itu dia hanya mencegah penambahan gas rumah kaca. Dia tidak menghilangkan sepenuhnya. Dia tidak membuat nggak ada lagi itu emisi sama sekali. Yang sebenarnya kalau kita mau versi CCU/CCS yang beneran bisa mengurangi gas rumah kaca, ada namanya direct air capture and storage. Nah, itu ada lagi namanya. Jadi banyak sekali memang jenisnya gitu. Nah, direct air ini artinya kita langsung mengambil, kita punya teknologi yang langsung capture atau menangkap gas rumah kaca yang sudah ada di atmosfer. Gitu. Nah, itulah proses panjangnya. Jadi memang agak panjang. Nah, tapi makanya tadi saya bilang penting untuk kita pahamin dulu, baru nanti kita diskusi sebenarnya benar gak sih CCU/CCS ini adalah sebuah solusi yang akan mengurangi gas rumah kaca dan akan membantu kita mencapai net zero. Gitu. Oke Bang, nah kalau misalnya udah kita tahu nih bentuknya ada storage, ada utilization, nah tapi sebenarnya karena dia teknologi base, tadi kan ada nature base, ada teknologi base. Sebenarnya ini bisa digunain di pembangkit yang base-nya industri fosil atau dia digunainnya di mana ya? Oke. Secara praktik sebenarnya jangan heran gitu ya bahwa ini nih CCU/CCS ini bukan barang baru sebenarnya. Dia sudah pernah ada dan sudah ada sejak bahkan tahun kalau tidak salah tahun 90-an. Kita bisa ambil contoh di Norwegia, itu ada beberapa instalasi memang sudah menyimpan. Lalu yang kedua
di Kanada misalnya. Di Kanada sudah ada beberapa instalasi. Nah, kalau pertanyaannya ini tuh sebenarnya dipakainya di mana sih sebenarnya gitu ya? Untuk kepentingan apa sih? Hubungannya apa gitu dengan energi? Sederhananya, sektor-sektor yang banyak menggunakan itu kurang lebih ada 3. Oke. Secara global dulu ya kita bahas. Secara global, penggunaan ini biasanya di industri hulu migas. Oke, oil and gas. Industri hulu migas. Kenapa hulu migas itu banyak menggunakan? Karena biasanya setelah proses eksploitasi ada yang tersisa. Nah, namanya depleted reservoir. Apa itu? Intinya adalah ketika mereka menggali ke dalam bumi gitu ya, untuk mengambil minyak. Ketika minyak itu sudah tersedot, ada yang kosong. Nah, itulah yang dia gunakan lagi, lubang formasi geologi yang kosong itulah yang namanya depleted reservoir. Itu yang dipakai. Yang kedua, di praktek global ada juga yang menggunakan namanya aquifer. Salted aquifer. Jadi aquifer asin itu maksudnya ternyata di bawah jadi kan ini laut, terus di bawahnya laut ada ya anggaplah lapisan yang padat. Nah, di bawahnya itu ternyata ada aquifer yang asin. Nah, aquifer ini bisa juga dipakai untuk kita menyimpan gas rumah kaca atau karbon ini. Makanya industri yang dipakai itu dulu. Yang kedua, pembangkit listrik biasanya. Kita tahu kan pembangkit listrik, kalau dia umumnya adalah pembangkit listrik tenaga uap, berarti pasti menggunakan bahan bakar fosil dalam hal ini batu bara. Nah, biasanya kalau ini beda lagi cara kerjanya. Dia pakai dia capture, jadi dia di pipanya itu dia capture, lalu dia akan store itu ke dalam pipa. Oke, jadi tiap teknologi mekanismenya beda. Beda. Kenapa tadi saya bilang di hulu migas mungkin lebih familiar karena memang dia meninggalkan lubang untuk bisa karbon dioksida itu masukkan ke dalam sana. Nah, yang terakhir industri apa lagi yang bisa? Industri semen, industri yang memang mengeluarkan gas rumah kaca cukup tinggi, semen, aluminium dan lain sebagainya itu bisa juga digunakan. Dan secara global ada beberapa instalasi-instalasi yang sudah menerapkan teknologi CCUS ini gitu. Oke, karena lagi ngomongin konteks global nih Bang. Tadi kan contohnya di Norway tahun 90-an. Itu sebenarnya kalau kita ngeliat dari negara-negara, ya Norway kan negara maju ya, atau kayak di Europe emang infrastrukturnya udah maju, udah tersedia gitu. Tapi apakah memang mereka berhasil untuk menerapkan itu dan berhasil untuk mengurangi atau ya menangkap karbonnya, atau sebenarnya enggak juga gitu Bang? Nah, sebenarnya secara praktik mereka berhasil. Secara praktik berhasil. Secara praktik berhasil, kalau tidak salah saya harus lihat contekan dulu. Jadi di Norwegia misalnya, di laut utara Norwegia, mereka ada namanya Sleipner CCS Project. Ya. Sleipner. Itu kalau nggak salah ya program pertama CCS. Iya, betul. Salah satu yang pertama. Dan di sini dia berhasil menyimpan sekitar 23 juta ton CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini menurut saya ini mereka berhasil gitu ya. Mereka berhasil untuk melaksanakan setidaknya penyimpanan dulu. Tetapi apakah pertanyaannya saya tidak tahu ya, saya harus cek lagi apakah ini mereka klaim gitu ya sebagai sebuah langkah untuk mengurangi gas rumah kaca. Saya rasa tidak, karena ini memang ya murni hanya menyimpan saja gitu, menyimpan, men-store. Dan memang ada pertanyaan nanti seberapa lama dia berada di dalam simpan itu gitu, dan apakah ada potensi leakage atau kebocoran dan sebagainya. Tapi itu kalau menjawab pertanyaan Mbak Fadila ya sudah ada gitu, memang ini berhasil gitu. Tapi tadi saya bilang perlu melihat seberapa lama nanti dia bisa bertahan di situ, dan bagaimana proses memastikan jika terjadi kebocoran tuh tanggung jawabannya ya. Oke. Nah, berarti teknologi ini resikonya bisa dibilang cukup besar juga ya Bang, ada kebocoran. Nah, kira-kira seberapa aman teknologi ini, sama selain kebocoran tuh tantangan teknis yang mungkin ada tuh apa aja Bang? Oke. Saya bukan orang teknis ya sebenarnya gitu ya. Saya bukan orang teknik yang bisa memprediksi sebenarnya apa ya contoh-contoh permasalahan teknologi apa yang mungkin nanti muncul dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu adalah
permasalahan paling besar adalah ketidakpastian karakter gas rumah kaca atau karbon dioksida itu ketika di dalam formasi geologi atau di dalam akuifer. Tidak pasti tuh gimana Bang? Nah, ketidakpastian itu nanti dia bereaksi seperti apa, Oke. apa yang membuat dia nanti tidak keluar dan lain sebagainya. Tapi itu pasti orang teknologi lah, orang yang teknis yang bisa menjelaskan itu. Tapi setidaknya bagi kita orang hukum yang mungkin jadi pertanyaan terbesar nanti adalah bagaimana ketika terjadi kebocoran. Dan jangan salah, selain terjadi resiko ketika itu masuk dalam formasi geologi, kemungkinan juga ada potensi, dan ini sudah terjadi cukup banyak. Itu ada ketika kita membahas ketika ada pengangkutan atau di perpipaannya. Cukup banyak kasus sisa-sisa ini adalah ketika membahas pengangkutan. Jadi pipanya ini sering mengalami kebocoran. Nah itu bagaimana mengatasinya gitu? Bagaimana risiko? Bagaimana kita sebagai respon hukum untuk mengatasi kebocoran pipaan ini gitu? Oke. Nah kalau misalnya dilihat dari sisi hukum sejauh ini gimana sih hukum atau regulasi di Indonesia tuh udah sesiap apa untuk nanti tiba-tiba bocor harus apa nih, udah ideal apa belum regulasinya gitu Bang? Oke. Kalau dari sisi regulasi di Indonesia memang cukup unik. Kenapa tuh Bang? Cukup unik. Kita punya Menteri SDM itu adalah dalam hal ini instansi pertama yang mengeluarkan sebuah peraturan untuk mengatur terkait siswa-siswa. Itu lewat Permen SDM. Ya, Permen SDM nomor 2 tahun 2023. Nomor 2 tahun 2003. Yeah. Nah, itu adalah peraturan pertama yang memperkenalkan itu. Jadi, tetapi uniknya sebenarnya di bagian menimbang dari permen ini dia memasukkan bahwa ini adalah tujuannya untuk net zero. Oh iya, untuk dalam hal persetujuan Paris Agreement Paris Agreement dan lain sebagainya. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau kita perhatikan baik-baik di Perpres sebelumnya, Perpres 98 tahun 2021 dan juga NDC Indonesia, industri hulu migas itu tidak masuk ke dalam subsektor di bawah sektor energi. Itu yang saya ketika melihat Permen SDM saya cukup kaget karena ternyata ketika lihat migas ini tuh tidak masuk ke dalam di dalam sektor energi ini. Nah, itu yang membuat saya berpikir sebenarnya Permen ESDM ini apakah memang tujuannya hanya untuk migas atau apa gitu. Karena kalau mau ngomongin langkah-langkah mitigasi perubahan iklim, seharusnya memasukkan dong industri hulu migas ini ke dalam subsektor energi. Subsektor itu. Itu satu. Oke. Yang kedua. Lalu yang kedua kita punya Perpres. Kalau tidak Perpres 14 2023. 14 ya, 14 tahun 2024. Nah, di Perpres ini unik. Apa saya bilang unik? Karena dia menambahkan dua industri. Apa aja tuh? Industri pembangkit listrik dan juga industri semen, industri aluminium yang memang itu masuk dalam sektor yang termasuk harus diturunkan emisinya di bawah NDC. Nah, barulah 2025 ketika kita punya second NDC gitu ya, mengeluarkan second NDC itu masuk ke dalam industri hulu migas akhirnya masuk ke dalam NDC tersebut. Akhirnya, nah dengan situasi yang kayak gini menurut saya berarti lah kita bisa berbicara siswa-siswa. Walaupun saya rasa pasti ada kesadaran gitu dari pihak regulator bahwa ini tidak well aligned gitu, tidak sesuai antara apa sih yang sebenarnya kita mau lakukan di NDC, peraturan yang keluar dan penambahan itu. Jadi, tapi memang menjawab regulasi apa yang kita punya, sudah ada regulasi yang kita punya dan di dalam regulasi ini secara garis besar mengatur sebenarnya tentang perizinan, skema-skema seperti apa yang bisa dijalankan. Gitu. Oke. Nah, tadi Abang sempat mention berarti ada industri hulu migas, terus pembangkit listrik dan semen. Nah, kalau pembangkit listrik ini berarti tiga-tiganya sama dong Bang sama yang praktik global tadi kan Abang sempat mention yang
depleted reservoir dan yang lainnya. Berarti ada nggak sih bedanya implementasi CCU dan CCS ini di Indonesia dengan praktik global tadi yang udah dijelasin? Secara garis besar sebenarnya tidak, karena memang sudah ada mereka mengatur industri-industri yang bisa melakukan penangkapan sih sebenarnya sejenis gitu ya. Cuman mungkin yang berbeda di Indonesia memang di dalam Perpres ada ketentuan untuk bisa mengklaim karbon dioksida yang mereka simpan sebagai salah satu karbon kredit ya nanti, atau dalam hal ini untuk NEK ya untuk mereka bisa jual di bursa karbon. Itu mungkin yang berbeda. Di Eropa seingat saya tidak diperbolehkan penggunaan dalam hal ini offsetting gitu ya sebagai salah satu karbon kredit untuk nanti diperjualbelikan gitu. Tidak bisa menggunakan itu untuk mengklaim bahwa telah terjadi pengurangan. Itu yang mungkin agak sedikit berbeda ya di antara kita dan Eropa dalam hal ini gitu. Oke. Tapi kalau menurut pandangan Bang Evan sendiri, is it a good thing or not untuk Indonesia mengimplementasikan itu sebagai offsetting di nilai ekonomi karbon? Kalau ke arah sana mungkin bisa panjang ya kita. Tapi saya sebenarnya di posisi yang agak sedikit saya bilang bisa dilema gitu ya. Tidak dipungkiri kalau mau mencapai net zero kita harus punya satu bilangnya apa ya? Harus ada satu teman dari dekarbonisasi mau nggak mau. Tetapi yang perlu dipahami adalah kalau kita memang mau menggunakan CCS, dia tidak boleh menjadi satu aksi mitigasi yang utama. Dia tidak bisa jadi aksi mitigasi utama. Walaupun memang kalau kita baca perjanjian Paris misalnya atau mungkin instrumen-instrumen hukum internasional, tidak ada satupun kewajiban untuk kewajibannya tidak jelas lah, bahwa kita harus mengutamakan pengurangan. Tetapi ingat, advisory opinion dari ICJ itu secara jelas bilang bahwa sekarang kewajiban kita harus kewajiban pengurangan emisi domestik itu harus sejalan dengan trayeknya 1,5 derajat. Jadi harus dari situ kalau kita mau pakai skenario-nya adalah emisi ditekan di bawah temperatur ditekan di bawah 1,5 derajat. Apakah itu artinya kita bisa menggunakan CCS secara berlebihan? Saya rasa sih tidak. Harusnya tidak begitu. Jadi menurut saya sih itu salah satu masalah. Tapi di sisi lain tadi saya bilang mau nggak mau kita tetap butuh teknologi ini karena kita sadar ada yang namanya hard to abate sektor atau sektor-sektor yang kita tahu sangat sulit untuk menurunkan gas rumah kaca. Salah satunya sebenarnya adalah migas. Nah, tapi catatan saya sebenarnya sederhananya adalah kita tidak bisa menggantungkan implementasi dan pencapaian dari pengurangan emisi kita hanya melalui CCS. Berarti bisa menjadi option tambahan tapi tidak menjadi solusi utama. Hanya supplementary. Sifatnya. Nah, karena tadi Abang sempat mention bahwa sebenarnya kita emang butuh gitu ya Bang. Tapi selain dari adanya regulasi, kira-kira peran pemerintah ataupun mungkin peran swasta untuk bisa accelerate atau menumbuhkan ekosistem CCS dan CCU ini seperti apa Bang di Indonesia? Kalau menurut saya sih dengan skema sekarang, jadi kita kan mengenal ya beberapa skema CCS yang sekarang dikenal adalah melalui kontrak gitu, melalui kontrak. Jadi ada perjanjian antara mereka yang sudah punya wilayah kerja migas gitu ya, dengan memang pihak atau badan usaha yang memiliki kemampuan melakukan CCS, atau dia melalui murni ya. Jadi dia sudah punya izin wilayah kerja gitu kan. Ada ini skema yang kedua, dari dia sudah punya izin wilayah kerja, lalu tinggal ditambahkan aja bahwa dia nanti kami juga mau melakukan itu kalau dia memang punya kapasitas. Dan yang terakhir yang setengah-setengah. Ada yang setengah satu gini maksudnya. Ada konteksnya di mana seperti tadi saya bilang. Pembangkit listrik. Pembangkitan listrik misalnya PLTU, dia kan susah untuk punya formasi geologi untuk dia simpan.
Oke. Nah biasanya dia akan setengah-setengah. Penangkapannya dia bisa, tapi nanti transportasi atau pengangkutannya itu butuh lagi apa persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi lagi. Nanti dia akan pinjam tempat penyimpanan. Karena kan pembangkit listrik belum tentu punya tempat formasi geologi seperti tadi. Ini kan soal storage ya. Dia belum tentu punya dalam hal ini depleted reservoir yang memang bagus untuk menyimpan itu, dan tadi saya bilang ada aquifer. Jadi sebenarnya ya kalau saya lihat secara peran pemerintah harus hadir di setiap memastikan bahwa di tahap penangkapan atau capture dia ada intervensi gitu ya, untuk memastikan semua teknisnya berjalan dengan baik. Ketika berbicara mengenai pengangkutan, pemerintah bisa memastikan ada langkah-langkah pencegahan dan juga ada langkah-langkah kompensasi jika terjadi misalnya terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Dan memang kasus kebocoran pada tahap pengangkutan sangat banyak. Dan yang terakhir ketika kita berbicara mengenai penyimpanan, bagaimana pemerintah bisa hadir di setiap ini gitu ya. Dan yang terakhir mungkin menurut saya paling penting adalah pemerintah harus secara jelas menyatakan sebenarnya CCUS ini itu sebuah langkah yang akan menjadi langkah utama atau langkah supplementary. Karena kalau menurut saya CCUS tadi saya bilang belum tentu ini adalah CDR, dia belum tentu menghilangkan. Dia belum tentu menghilangkan. Dia hanya mencegah itu terjadi. Tetapi pencemaran gas rumah kaca gitu ya, itu sudah terjadi, konsentrasi gas rumah kaca sudah terlanjur. Nah, itu menurut saya adalah sebuah langkah strategis yang harus dipikirkan pemerintah, bahwa tidak boleh ini menjadi satu-satunya langkah. Itu menurut saya. Itu kan yang seharusnya nih Bang, harus hadir mulai dari pembangkitannya sampai distribusi dan juga storage-nya. Tapi kalau dilihat bukan idealnya, status quo-nya tuh saat ini apakah sudah hadir atau ada hal-hal yang harus diimprove lagi sih Bang? Oke, kalau menurut saya sih saat ini memang bisa dikatakan, karena kita belum melihat ini beroperasi secara masif ya. Di Indonesia ini seingat saya belum beroperasi secara secara komersial kayak gitu, karena memang ini masih banyak yang perlu diluruskan. Misalnya terkait kewajiban melakukan MRV gitu ya. Gimana memastikan bahwa MRV itu pengukuran, laporan dan juga verifikasi gitu. Memastikan kalau si gas rumah kaca yang berhasil di capture itu memang sejumlah dengan itu. Dan nanti ketika report itu memastikan itu yang dikurangi dan ada verifikasi gitu ya, verifikasi informasi dari pemerintah. Nah, itu sistem yang menurut saya masih belum kita belum memiliki gambaran yang jelas nanti akan berjalan seperti apa gitu ya. Lalu nanti bagaimana ketika kita membicarakan pasca operasi? Setelah selesai itu disimpan dan akhirnya masuk ke dalam storage gitu, bagaimana monitoringnya? Karena itu akan berlangsung lama. Kan penyimpanan ini kalau menurut IPCC ini bisa sampai ratusan tahun, bahkan lebih ribuan tahun. Nah, itu gimana memastikan si CO2 ini tidak mengalami kebocoran dan juga ada pertanggungjawaban bagi mereka yang nanti membuat ini keluar. Itu kan kompleks sebenarnya. Kompleks, makanya wajar tidak semua negara itu menggunakan ini sebagai sebuah solusi utama. Nah Bang, karena tadi Abang bilang ini belum masif ada di Indonesia, dan kalau melihat ekosistemnya sih mungkin sedang dibuat gitu ya sama pemerintah, bisa ada regulasinya, terus nanti pemerintah juga sudah mulai hadir. Tapi kalau misalnya ternyata pemerintah menargetkan ini sebagai solusi utama, nanti resiko-resikonya apa aja Bang kalau kita udah mulai bergantung sama si CCUS ini? Kalau menurut saya sih sederhananya ya kita tidak akan mencapai target pengurangan emisi aja gitu kan, bahwa mungkin yang penting gitu ya untuk dicatat adalah dan ini yang sebenarnya jadi kritik saya pada second NDC gitu ya, pada NDC kedua Indonesia adalah pemenuhan NDC itu secara eksplisit dinyatakan melalui CCUS. Menurut saya itu keliru.
Karena CCUS tidak akan membuat intensitas karbon kita berkurang. Itu. Intensitas karbonnya akan tetap tinggi. Nah, yang kedua adalah adanya potensi yang disebut namanya over reliance, terlalu tergantung kepada CCUS. Dan kenapa saya bilang CCUS ini tidak bisa di solusi utama? Sederhana, karena tadi itu akan membuat kita tidak fokus lagi pada dekarbonisasi. Yang seharusnya dilakukan. Iya, karena kita fokusnya adalah transisi energi. CCUS kan tidak membuat kita transisi energi, tetapi yang hanya membuat kita, apa ya bilangnya, saya bilangnya sih, hanya membuat kita menahan emisi tidak keluar, tapi sebenarnya intensitasnya tetap tinggi. Pertanyaannya seberapa banyak memang kapasitas formasi geologi kita yang bisa menyimpan itu? Itu kan belum pernah ada datanya dikeluarkan bahwa kita punya jumlah formasi geologi yang cukup. Nah, itu hal yang menurut saya perlu diluruskan sehingga kita tidak jatuh ke lubang over reliance tadi, terlalu tergantung dengan ini dan melupakan dekarbonisasi dan transisi energi sebagai agenda yang harus utama. Oke. Nah, ini last question banget nih Bang. Kalau misalnya Abang boleh ngomong ke pemangku kepentingan yang ngurusin CCUS, kira-kira mau menyampaikan apa Bang? Saya nanti kalau saya kritikal visualisasi dan dikira saya ini ya apa yang netral juga. Pembenci pemerintah tidak mendukung agenda pemerintah, tapi bukan, saya bukan tidak mendukung pemerintahan. Maksudnya bukan berarti saya tuh mau nggak benci sama sekali, bukan. Karena kan ada selalu room for improvement. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya sih tetap CCUS tetap bisa digunakan dan kita tidak bisa IPCC yang bahkan ngomong bahwa kita harus tetap menggunakan carbon dioxide removal yang di dalamnya ada bisa jadi adalah CCUS atau DA atau direct air capture tadi kan. Tetapi pesannya adalah dia tidak bisa jadi yang utama. Yang utama tetap adalah deep reduction scheme atau skema penurunan yang dalam melalui langkah-langkah dekarbonisasi sebenarnya. Nah, ketika kita berhasil dekarbonisasi, ya itu adalah awal untuk kita jadi momentum mentransisi energi kita gitu. Bertransisi lah. Memastikan bahwa bauran energi kita depan memang akan didominasi oleh energi terbarukan gitu ya, energi terbarukan. Jadi mungkin itu ya maksud saya CCUS penting, sangat penting karena dia akan membantu kita mencapai net zero, tetapi dia bukan yang utama dan jangan sampai itu jadikan yang utama. Karena tadi seperti saya bilang dari penangkapan sampai penyimpanan itu punya resiko. Resiko bocor tadi. Resiko bocor dan lain sebagainya dan itu bisa saya pastikan itu adalah satu hal yang perlu kita cari tahu dulu sebelum nanti kita bisa mengoperasikannya secara detail. Oke. Thank you banget Bang Evan atas ngobrol-ngobrolnya. Saya izin untuk menyimpulkan sedikit kalian. Ya. Jadi teman-teman intinya tadi sebagaimana yang dibilang oleh Bang Evan, CCU dan CCUS ini memang diperlukan, tapi perlu hati-hati bahwa ini tidak bisa dijadikan solusi utama. Jangan sampai kita tidak melaksanakan dekarbonisasi yang seharusnya, tapi malah fokus ke CCU ataupun CCS ini. Jadi memang kalau ingin dilakukan atau diimplementasikan harus dijadikan sebagai supplementary stage atau langkah tambahan aja ya sebagai upaya untuk melengkapi si dekarbonisasi ini. Dan sebenarnya CCU CCS ini udah lama gitu dari tahun 90-an, tapi di Indonesia baru familiar belakangan ini peraturan pemerintah dan juga perpresnya juga baru ada 2023, 2024 dan itu mungkin sebagai salah satu langkah pemerintah ya untuk coba membentuk ekosistem agar CCU dan CCS ini lebih dikenal ataupun lebih bisa diimplementasikan di Indonesia. Mungkin itu saja kali ya Bang Evan dan teman-teman semua. Jadi terima kasih teman-teman semua udah menyaksikan episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode podcast Bincang Hijau lainnya mengenai kebijakan lingkungan dan hukum lingkungan lainnya. Terima kasih Bang Evan. Terima kasih.